Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Musfira dengan NIM 21040 Sini saya akan mempresentasikan materi dari ekonomi pembangunan 2 yang akan saya share screen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan pembangunan. Lingkungan dan pembangunan. Lingkungan mengacu pada semua unsur fisik, kimia, biologis, dan sosial yang ada di sekitar kita. Ini mencakup sumber daya alam seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, serta aspek-aspek manusia seperti masyarakat, ekonomi, dan budaya. Lingkungan merupakan kerangka kerja di mana kehidupan manusia dan semua makhluk lainnya bergantung untuk kelangsungan hidup. Yang kedua ada pembangunan. Di sisi lain merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembangunan dapat menjadi positif ketika dilakukan secara berkelanjutan. Artinya dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Hubungan antara lingkungan dan pembangunan adalah sangat erat. Pembangunan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim. Sebaliknya, pelestarian lingkungan yang berlebihan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup manusia. Permasalahan yang terjadi di lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air ini terjadi ketika polutan seperti zat kimia berbahaya, limbah industri, dan nutrisi berlebih seperti fosfor dan nitrogen mencemari sumber air seperti sungai dan danau. Pencemaran air dapat merusak ekosistem air dan mengancam kesehatan manusia yang bergantung pada air bersih. Yang kedua ada pencemaran udara. Ini terjadi ketika polutan seperti partikel debu, gas buang kendaraan, dan emisi industri mengkontaminasi udara yang kita hirup. Pencemaran udara dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan pemanasan global. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Ini terjadi ketika limbah berbahaya seperti bahan kimia toksik atau logam berat mencemari lapisan tanah. Ini dapat mengganggu pertanian, merusak ekosistem tanah, dan mencemari air tanah. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati. Kehilangan keanekaragaman hayati adalah ketika spesies tumbuhan dan hewan punah atau terancam punah karena perubahan lingkungan, deforestasi, dan perubahan berlebihan. Ini mengakibatkan hilangnya berbagai manfaat ekologi dan potensi sumber daya genetik yang berharga. Yang ketiga ada krisis sumber daya alam. Krisis sumber daya alam melibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam seperti air bersih, hutan, pertanian, dan bahan bakar fosil. Yang keempat ada limbah plastik dan masalah sampah. Penumpukan limbah plastik di lautan dan daratan menjadi masalah global. Plastik yang tidak terurai mengancam ekosistem laut, dan mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan. Masalah sampah perkotaan juga berkaitan dengan manajemen limbah yang buruk dan dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kelima ada urbanisasi dan degradasi lingkungan perkotaan. Perkotaan yang berkembang pesat dapat mengakibatkan degradasi lingkungan termasuk deforestasi perkotaan, peningkatan pencemaran udara dan air, serta peningkatan permukaan perkotaan yang mempengaruhi ekonomi alami. Manajemen perkotaan yang buruk dapat mengancam kualitas hidup penduduk perkotaan. Pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Yang pertama ada konsep pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Konsep pembangunan berkelanjutan di pedesaan ini adalah upaya untuk mengembangkan daerah pedesaan secara
ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam. Yang kedua ada pertanian organik dan praktik pertanian berkelanjutan. Pertanian organik adalah pendekatan pertanian yang menghindari penggunaan pestisida, kimia, dan pupuk sintesis yang berpotensi merusak lingkungan. Yang ketiga ada pengembangan desa ramah lingkungan. Pengembangan desa ramah lingkungan mencakup upaya untuk membangun infrastruktur dan sumber daya di pedesaan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Ini bisa berarti penggunaan teknologi bersih, pengelolaan air yang bijaksana, dan mempromosikan energi terbarukan untuk mengurangi jejak lingkungan desa. Yang keempat ada pelestarian hutan dan lingkungan alami di pedesaan. Pelestarian hutan dan lingkungan alami di pedesaan sangat penting untuk menjaga ekosistem yang seimbang. Ini dapat mencakup pembentukan menjaga ekosistem yang seimbang yang dapat mencakup pembentukan kawasan konservasi, perlindungan terhadap perubahan hutan dan pendidikan masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Dampak dan solusi. Penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim disebabkan oleh pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan panas matahari dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Yang dampak perubahan iklim pada cuaca dan lingkungan. Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan topan, dan suhu yang ekstrim. Ini juga mengakibatkan naiknya permukaan laut yang mengancam pesisir dan pulau-pulau rendah. Solusi mitigasi atau pengurangan emisi dan adaptasi penyesuaian. Mitigasi yaitu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca adalah kunci dalam mengatur perubahan iklim. Ini melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama, mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan seperti tenaga matahari dan angin. Meningkatkan efisiensi energi di industri, transportasi, dan rumah tangga. Melindungi hutan dan menanam lebih banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida. Memperkenalkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengurangan emisi. Adaptasi yaitu penyesuaian tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang akan datang. Ini melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama ada pengembangan infrastruktur tahan iklim seperti tanggul banjir dan sistem drainase yang lebih baik, pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap suhu ekstrim atau kekeringan, kemudian penyusunan rencana darurat dan peringatan dini untuk cuaca ekstrim. Terakhir ada edukasi masyarakat tentang cara menghadapi risiko perubahan iklim. Peran energi terbarukan dalam mengurangi emisi karbon, yaitu energi terbarukan seperti tenaga matahari, angin, dan hidro memiliki peran kunci dalam mengurangi emisi karbon. Mereka adalah alternatif bersih untuk bahan bakar fosil dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Investasi dalam pengembangan dan penggunaan energi terbarukan adalah salah satu langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim. Permasalahan global dan perubahan iklim. Pentingnya keseimbangan antara pembangunan pelestarian lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan sangat penting karena yang pertama ada ketergantungan pada lingkungan. Manusia bergantung pada lingkungan untuk alam, air, bersih, makan, dan udara bersih. Kerusakan lingkungan dapat merugikan kesejahteraan manusia. Pengaruh terhadap generasi masa depan. Pembangunan yang tidak berkelanjutan akan mewariskan masalah lingkungan yang parah kepada generasi mendatang seperti perubahan iklim yang tidak terkendali dan kelangkaan sumber daya alam. Pemeliharaan keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kunci bagi kehidupan di bumi. Kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem dapat memiliki dampak berantai yang merugikan. Tantangan global yang perlu diatasi bersama. Ada beberapa tantangan global yang perlu diatasi bersama untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Yang pertama ada pemanasan global. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan paling mendesak. Emisi gas rumah kaca harus dikurangi secara drastis untuk menghindari dampak yang lebih parah. Yang kedua ada kehilangan keanekaragaman hayati. Melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah
Kepunahan spesies adalah penting untuk mempertahankan ekosistem yang sehat. Penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, pertanian harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari eksploitasi yang merusak. Pengurangan limbah dan polusi. Pengelolaan limbah dan pengendalian polusi harus menjadi prioritas untuk menjaga kualitas air, udara, dan tanah. Panggilan untuk tindakan berkelanjutan. Yang pertama, untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, diperlukan tindakan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, individu, dan industri. Yang pertama, kebijakan dan regulasi. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan dan mendukung pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan. Yang kedua adalah inovasi teknologi. Pengembangan teknologi hijau dan energi terbarukan adalah kunci untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi. Perubahan perilaku. Individu perlu mengadopsi perilaku yang lebih ramah lingkungan seperti mengurangi konsumsi plastik dan memilih transportasi berkelanjutan. Kerjasama global. Tantangan lingkungan yang bersifat global dan kerjasama antar negara adalah kunci untuk mengatasinya. Baiklah, sekian dari presentasi pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.